yang berbuat syirik sesat. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Cuma ketika kita mengatakan demikian, kiai-kiai ustadz, ini ustadz suka nyesatkan orang, kata mereka gitu. Dan gak boleh dia berbuat syirik. Makanya orang-orang yang dia melaksanakan sholat tapi dia masih berbuat syirik, maka gak akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Saya akan sebutkan satu hadis Nabi SAW. Hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang ketiga. Nabi bersabda begini SAW. Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an yusalli salawatil khams wa yasumu ramadan ghufira lahu. Kemudian kata sahabat di sini yaitu Muadz bin Jabal, qultu afala ubasyiruhum ya Rasulullah? Qala da'hum ya'malu. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dia sholat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, maka dihapuskan dosa-dosanya. Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu an, apakah boleh aku memberikan kabar gembira kepada manusia ya Rasulullah? Kata Nabi, da'hum, biarkan mereka. Ya'malu, biarkan mereka melakukan amal. Artinya mereka wajib setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu mereka wajib untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian wajib mereka melakukan sholat yang 5 waktu. Wajib mereka melakukan puasa Ramadan dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kelima. Dan kata Syekh Albani, hadza isnadun sahih. Sanad hadis ini sahih. Kata beliau begini. Antum perhatikan, kata beliau begini. Beliau memberikan penjelasan. Wa fil hadithi dilalatun zahiratun ala anna al-muslima la yastahiqqu maghfiratallah illa idza laqiya Allah azza wa jalla wa lam yushrik bi syai'a. Dzalika li'anna syirka akbarul kaba'ir kama huwa ma'rufun fil ahadits as-sahihah. Wa min huna yadhharu lana dhalalu ulaika alladhina ya'ishuna ma'ana wa yusalluna salatana wa yasumuna siyamana walakinnahum yuwaqi'una anwa'an min asy-syirkiyat wal wathaniyat kal istighatsati bil mauta min al awliya'i was salihin wa du'ain fi syada'id min dunillah wa dzabhi lahum wan nadhri lahum wa yadhunnuna annahum bidzalika yuqarribunahum ila Allah zulfa hayhata hayhat dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul ladziina kafaru minan nar. Kata Syekh Albani rahimahullah, kata beliau begini, hadis ini ada penunjukan yang jelas bahwa seorang muslim dia tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah kecuali apabila dia bertemu dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena yang demikian, karena syirik itu merupakan sebesar-besar dosa besar, sebagaimana sudah diketahui dari hadis yang sahih. Karena itu dari sini diketahui tentang sesatnya mereka yang hidup bersama kita. Mereka sholat bersama kita, puasa bersama kita, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan juga keberhalaan, seperti mereka minta tolong di saat sulit kepada orang-orang mati dari para wali. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh minta kepada mereka. Mereka berdoa kepada mereka di saat mereka sulit. Mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati selain kepada Allah. Dan mereka menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati. Dan mereka bernazar untuk mereka. Dan mereka menyangka bahwa yang demikian mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hayhat, sangat jauh yang demikian ini. Ini merupakan sangkaan orang-orang kafir, maka celaka bagi orang-orang kafir dari neraka. Fa'ala kulli man kana mubtala bi syai'in min dzalik min ikhwanil muslimin ayyubadiru fayatubu ila Allah rabbil alamin wala sabila ila dzalik illa bil ilmi nafi al mustaqa min al kitab was sunnah. Maka wajib atas setiap muslim yang terkena cobaan ini, artinya masih berbuat kesyirikan dari saudara kita kaum muslimin, hendaklah mereka segera bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin
dan tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka belajar dengan ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab mereka ini sebagian mereka menamakan perbuatan-perbuatan mereka dengan macam-macam namanya. Namanya dengan apa istilah mereka? Tawassul, istighatsah atau yang lainnya. Pada hakikatnya perbuatan apa? Syirik. Syirik hukumnya dosa besar yang paling besar. Makanya ketika kita menjelaskan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, munkar yang paling munkar adalah syirik. Ini dulu yang harus kita dakwakan kepada kaum muslimin semuanya. Jadi baiknya satu rumah tangga, baiknya satu masyarakat, baiknya satu kota dan satu negara, bagaimana mengajak umat ini mentauhidkan Allah. Itu harus kita perhatikan itu. Bukan mengajak manusia keluar ke jalan, bukan. Mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah agar mereka beriman kepada Allah dan bertakwa. Kalau mereka beriman bertakwa, dijamin oleh Allah apa? Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota beriman kepada Allah dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Berkah Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 96. Dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Makanya para dai dakwahnya asasnya yang pertama dakwah apa? Tauhid. Kalau tidak mereka mendakwakan dakwah tauhid, mereka menyimpang dari manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, menyimpang. Jadi dakwah ini harus kita mulai dari sekarang. Kapan lagi kita mau mulai dakwah ini? Dan jangan mengatakan dakwah ini masyarakat belum siap. Sekarang yang menyuruh mendakwakan dakwah itu siapa? Yang menyuruh mendakwakan dakwah itu siapa? Pertama kali siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Allah yang tahu tentang mereka. Bahwa mereka itu hatinya siap untuk menerima dakwah tauhid. Allah yang Maha tahu. Makanya Allah menyuruh para nabi dan para rasul memulai dakwah dengan tauhid, bukan dengan yang lain. Bukan dengan masalah ekonomi, bukan dengan masalah politik, bukan dengan masalah fikih. Tauhid yang dimulai dulu. Agar mereka paham tentang tauhid kepada Allah. Baru yang lain akan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Tauhid dulu ini. Seandainya mereka melakukan semua perbuatan sholat, puasa, zakat, tapi mereka tidak bertauhid, mereka berbuat syirik, diterima nggak amalnya? Tidak. Nggak akan terima dan nggak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Sampai mereka taubat di saat mereka masih hidup. Kalau mereka mati dan berbuat syirik, nggak akan diampunkan di akhirat nanti. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang saya berbuat syirik, maka sungguh dia berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi ini dakwah mengajak umat kepada tauhid. Makanya para dai, para ustadz, para kiai, ulama wajib mereka memulai dakwah dengan tauhid. Kalau tidak mereka menyimpang dari jalannya para nabi dan jalannya para rasul dan gak bermanfaat. Waktu yang mereka habiskan puluhan tahun untuk dakwah ini gak bermanfaat kalau mereka tidak mulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, ini jalan yang dapat menyampaikan manusia kepada Allah, keridhaannya dan ke surga Allah. Allah menyebutkan demikian. Makanya Allah menyebutkan bahwa dosa yang paling besar di muka bumi dosa apa? Syirik. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Sesat dengan kesesatan yang jauh. Siapa yang tahu ayatnya? Bahwa orang berbuat syirik sesat. Nah, ada dua ayat. Sebenarnya ada berapa ayat? Saya sebutkan dua. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah menyebutkan tentang orang yang berbuat syirik sesat. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Cuma ketika kita mengatakan demikian, kiai-kiai ustadz, ini ustadz suka nyesatkan orang. Kata mereka gitu. Yang nyesatkan bukan saya. Yang sesatkan siapa?
Allah. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya jelas orang berbuat syirik sesat. Nah sekarang mereka ingin mengatakan bahwa orang yang berbuat syirik itu melakukan amal soleh. Ini kan paradoks. Tanakudot. Kiai-kiai mengatakan orang ziarah ke kubur wali, minta di sana, itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya perkataan mereka dengan perkataan orang-orang musyrik? Kata orang-orang musyrik ketika ditegur mereka kenapa menyembah berhala, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka, tujuan kami menyembah patung-patung dan kubur-kubur tujuannya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah apa bedanya perkataan orang musyrikin dengan orang-orang sekarang? Sebagian kiai, sebagian ulama ngajak muridnya sampai berbondong-bondong, berbis-bis ya, ziarah ke kubur-kubur wali. Sampai di sana mereka minta, nangis-nangis, minta. Bahkan ada yang tawaf. Ini perbuatan syirkun akbar. Ada yang tawaf di antara mereka. Ini syirkun akbar. Bukan syirik kecil. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Allah mengatakan sesat. Tapi mereka mengatakan apa? Bahwa ini perbuatan apa? Tawassul, amal soleh. Ini gak benar. Nah terus yang syirik yang bagaimana? Yang syirik kata mereka, yaitu orang kafir. Yang nyembah berhala. Ya berhala, watan atau asnam, semua yang disembah selain Allah. Tagut, yaitu apa yang disembah selain Allah. Termasuk orang menyembah kubur. Dan mereka mendengar gak? Mereka mendengar gak? Ketika ada orang datang ke sana berdoa kepada mereka itu, bisa mendengar atau tidak? Tidak. Kata Allah dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'aakum wa in sami'u la mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah berfirman dalam surah Fatir, in tada'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah mati itu, la yasma'u du'aakum, gak bisa mendengar mereka. Siapa aja, apakah itu nabi, apakah wali, apakah ulama, apakah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang datang ke kuburnya meminta, nggak mendengar mereka. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, nggak bisa mereka mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan nanti hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Akan mengingkari. Nabi-nabi semua akan mengingkari perbuatan umat yang menyembah mereka. Dari kiamat. Makanya Allah menyebutkan dalam surah yang lain, nggak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Kata Allah, tidak ada manusia yang paling sesat di muka bumi ini. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang paling sesat di muka bumi. Melainkan orang yang berdoa, orang yang beribadah, orang yang meminta kepada selain Allah, yang mereka tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari doa-doanya mereka. Dan mereka nanti menjadi musuh di hari kiamat. Jelas ini? Ya, catat ayatnya, antum catat, buka lagi nanti di rumah. Kita semua dengan dalil Quran dan Sunnah, dalil. Jadi bukan kata kiai, bukan kata ustadz, dalil. Nanti antum ketika menyampaikan kepada orang, jangan bilang kata ustadz, jangan, dalil. Bawakan dalil. Kita beragama dengan dalil Quran dan Sunnah. Mengikuti para sahabat, kita akan selamat dengan ini. Ya saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kita berusaha untuk terus mengkaji kitab tauhid ini dan diberikan pemahaman oleh Allah supaya betul-betul kita ini bertambah iman kita kepada Allah dan benar tauhid kita kepada Allah. Kita khawatir tauhid kita ini salah karena pemahaman tauhid banyak orang-orang yang salah. Sebab orang yang beriman juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada orang beriman
tapi mereka beriman dalam keadaan syirik. Allah sebutkan dalam surah Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka berbuat apa? Syirik. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya kita harus koreksi tauhid kita dan iman kita kepada Allah, pelajari lagi. Maka antum usahakan punya bukunya, baca. Kalau yang bulan lalu saya bilang 5 kali, ada yang protes. Jangan 5 kali Ustadz. Kalau 5 kali itu kan kebanyakan, ngulang 5 kali. Ya 2 kali deh. Ya, antum usahakan baca kitab tauhid ini 2 kali. Supaya antum betul-betul paham tentang tauhid. Ini harus kita pelajari. Dan perlu bimbingan guru, ustadz yang paham tentang tauhid. Supaya betul-betul kita berada di atas basirah, berada di atas jalan yang lurus, mengikuti pemahaman yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama Nabi sebutkan la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Bagaimana kalau seandainya kita sakit? Ya sakit kan nggak mesti harus diruqyah. Sakit kan bisa kita berobat ke dokter atau minum obat atau yang lain kan bisa. Atau dengan herbal. Nggak mesti harus dengan ruqyah kan. Ikhtiar tetap ada. Cuma sekarang ini seolah-olah setiap orang sakit mesti dengan ruqyah. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Sampai ada daurah ruqyah. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang sudah menyimpang ini, yang seperti ini. Bahkan yang nggak ngerti agama sama sekali juga ngeruqyah. Bacanya belum benar udah ngeruqyah. Orang ruqyah salah satu ikhtiar pengobatan, bukan satu-satunya. Ini sekarang apa aja orang berbuat ruqyah. Orang berbuat maksiat di ruqyah. Anak nakal di ruqyah. Ya kalau anak nakal kan dilihatnya sebagai cobaan, ujian yang pertama itu. Yang kedua dilihat pendidikan orang tuanya. Atau yang ketiga dilihat mungkin orang tuanya dulunya nakal, sehingga anaknya nakal. Yang keempat juga dia nggak perhatian bagaimana untuk mendidik anak ini supaya jadi anak yang saleh. Cobaan memang. Tapi semua apa-apa kembalinya kepada ruqyah. Ini nggak benar. Semua ke ruqyah. Yang paling penting mendakwakan dakwah tauhid. Jadi yang selalu diingatkan kepada umat, pendidikan tentang tauhid, bimbingan tentang tauhid, pengajian tentang tauhid, tabligh akbar tentang tauhid, semua kajian tentang tauhid. Itu yang harus diulang-ulang ribuan kali. Bukan sebenarnya ruqyah, ini ruqyah. Yang ruqyah juga nggak paham tentang tauhid. Tentang anggapan tentang sial atau menganggap sesuatu itu berkah, bagaimana? Sial atau menganggap sesuatu itu berkah atau beruntung, itu harus ada dalil. Kita nggak boleh mengatakan ini air ini barokah atau benda ini barokah atau hari ini barokah, kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kalau enggak ya orang nanti banyak berbuat kesyirikan. Sampai nanti kobokan bekas kiai atau bekas habib barokah lagi. Kobokannya barokah, la haula wala quwata illa billah. Dari mana? Itu bukan barokah, bikin penyakit. Jadi ini harus bukan dalil. Mana dalilnya mengatakan barokah? Kalau Nabi Muhammad SAW betul barokah untuk Nabi aja. Tapi tidak untuk sahabat. Nabi aja SAW sendiri. Jadi apa yang Nabi minum diperbutkan oleh sahabat. Nabi berwudu diperbutkan oleh sahabat. Nabi buang riak diperbutkan oleh sahabat. Barokah untuk Nabi SAW saja. Sampai rambutnya pun
dipakai untuk mengobati orang sakit. Keringatnya dijadikan minyak wangi untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lain. Dan itu riwayat yang sahih. Dan semua athar Nabi sudah hilang, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi untuk sahabat nggak pernah ada sahabat orang datang kepada Abu Bakar melakukan demikian, nggak pernah ada. Atau kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, nggak pernah ada. Radhiyallahu ajma'in. Nah, sekarang datang orang-orang belakangan seperti itu, dipegang sorbannya supaya barokah, dipegang bajunya dari belakang supaya barokah, terus segala macam. Ini nggak boleh. Ini akan membuat dia tambah sombong, menganggap dia segala-galanya, dan syirik, jatuhnya kepada syirikan. Apakah bisa kita ini belajar ruqyah? Antum jangan belajar ruqyah, belajar tauhid. Belajar ruqyah lagi. Tauhid. Sekarang ini jadikan sebagai mata pencarian. BRC Bekam Ruqyah Center. Enggak benar. Padahal upah Bekam, kata Nabi, upah yang paling jelek, khabith, kata Nabi. Sebagian ulama mengatakan jelek itu artinya haram. Sebagian lagi mengatakan tidak haram, tapi jelek. Kok kita mau cari yang jelek? Cari yang halal banyak kok, yang halal, yang bagus, yang thayyib. Kenapa cari yang jelek? Ini kita ini memang latah ya, ikut-ikutan. Semua orang buka ruqyah, Bekam, semua ikut Bekam. La haula wala quwwata illa billah. Antum sebagai talib lebih mulia antum belajar, menuntut ilmu. Usaha tetap wajib mencari nafkah, tapi sekedarnya. Bukan usaha-usaha yang seperti ini. Dan rata-rata yang sudah Bekam atau ruqyah yang seperti ini, antum lihat nggak pernah ngaji lagi, dianggap sudah khatam Quran, udah nggak perlu ngaji lagi. Antum lihat nggak pernah ngaji lagi. Akhirnya tambah jauh. Antum lihat bikin daurah, bukan daurah tauhid, daurah apa? Ruqyah. Ini orangnya perlu diruqyah orang ini. Jadi mau bikin daurah tauhid, kok daurah ruqyah? Enggak ada ulama bikin daurah seperti itu. Enggak ada ulama salaf. Kan mencontoh fi'lus salaf, ada apa enggak fi'lus salaf seperti itu? Itu kan kalau memang ada orang sakit, kita bantu mengobati. Tapi ikhtiar obat kan bukan hanya ruqyah, banyak yang lain. Cuma Nabi memberikan kaidah, likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian. Cuma jangan berobat dengan yang haram. Berarti berobat dengan apa saja boleh. Cuma jangan yang haram. Jadi disebutkan bahwa syirik kecil itu riya. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari riya? Ya, ini memang sulit, tapi kita wajib menghindarkan dari riya. Dan kita harus ingat bahwasanya kita dalam beramal itu karena Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan juga apa manfaatnya? Yang memiliki ganjaran pahala Allah, yang memiliki siksa Allah, yang memiliki sorga Allah, yang memiliki neraka Allah. Kenapa dia berbuat karena manusia? Kenapa ingin dilihat oleh manusia? Kenapa ingin dipuji oleh manusia? Enggak boleh. Kita semua lakukan karena Allah. Manusia enggak memiliki apa-apa, enggak punya ganjaran, enggak punya pahala, enggak punya sorga, enggak punya neraka. Jadi itu diantara cara mengobatinya, kita harus beramal semata-mata karena Allah. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik. Sekarang bagaimana kalau dia berbuat syirik terus menerus sampai dia meninggal dunia? Apakah dia bisa masuk surga? Ya nggak bisa orang berbuat syirik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ketahuilah, sungguhnya orang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk mana? Sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang zalim tidak ada penolong. Jadi orang berbuat syirik yang dia terus menerus memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan enggak sempat dia tobat, tempatnya kata Allah di neraka. Allah menyebutkan demikian, Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Bagaimana kalau ada orang mengatakan, meskipun kita berbeda-beda jalannya, tapi tujuannya satu. Benar atau tidak? Ini syubhat. Ini penyimpangan, ini sesat. Ahlul bidah mengatakan demikian, jalan yang kami tempuh benar. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73, 72 masuk neraka, masuk surga. Kita harus cari satu ini. Ya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Enggak bisa dibenarkan ada jalan yang lain. Karena Allah menyebutkan tidak boleh mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Allah sebutkan demikian dalam surah An-Nisa ayat yang tadi ayat berapa? 115. Kalau orang tua mengajarkan kita untuk berbuat bid'ah, boleh nggak kita ikut? Nggak boleh. Kan nggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak boleh taat dalam kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Jika seorang laki-laki muslim dia mencintai wanita kafir dari ahlu kitab untuk dinikahi, bagaimana? Apa enggak ada wanita muslim yang lain? La haula wala quwwata illa billah. Mencintai orang wanita kafir, kan dia jelas kafir, enggak boleh kita mencintai orang kafir, enggak boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia menikah dengan wanita kafir dari ahlul kitab, apakah bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Yang ketiga, ketika dia menikahi wanita ahli kitab, orang kafir ini, apakah bisa dia mendidik anaknya di atas Islam yang murni? Enggak bisa. Jelas kalau kita lihat kondisi yang sekarang, yang berpengaruh siapa? Perempuan, istri. Atau yang udah ngaji. Ya, yang udah ngaji juga kadang-kadang istrinya lebih berkuasa daripada suaminya. Suaminya samina wa ata'na sama istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat aja. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang udah ngaji kalah sama istrinya. Apalagi ini mencintai wanita Alkitab, nggak boleh kawin dengan Alkitab. Dengan orang kafir. Mereka musyrik, kafir. Wanita muslimah banyak. Yang solehah banyak. Kenapa nggak pilih yang seperti itu? Karena kita ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita ingin anak-anak kita semua soleh dan solehah. Dan kita ingin menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Kalau istrinya kafir, gimana menjadi orang bertakwa? Jadi pemimpin. Dan bahkan berat tanggung jawabnya dia di hari kiamat nanti. Kenapa dia tidak mengajak istrinya masuk ke dalam agama Islam? Berat itu. Dan kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini, ketika dia menikahi wanita ahli kitab itu, wanita ini yang punya kekuasaan. Akhirnya apa? Murtad gak suaminya? Murtad banyak, ribuan sudah di Indonesia ini. Yang wanitanya ahli kitab, lakinya muslim, kemudian nikahi ahli kitab, kemudian si laki jadi murtad. Begitu juga kebalikannya, nggak boleh laki-laki kafir menikahi wanita muslimah, nggak boleh. Ada yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat apa? Di saat akad nikah. Habis itu kafir lagi. Makanya cari yang saleh, laki-laki yang saleh dan wanita yang salehah. Tentunya orang yang beriman. Bagaimana untuk wanita mendahulukan berbakti kepada orang tua atau kepada suami? Kan dia sudah menikah. Dia sudah menikah. Kalau sudah menikah berarti kan orang tua itu sudah menyerahkan kepada siapa? Kepada suaminya. Makanya seorang wanita dia wajib ada wali. Syarat menikahnya wanita harus ada wali. Walinya adalah orang tuanya. Nah, orang tua sudah menyerahkan kepada si suami, sudah diserahkan. Berarti yang wajib tanggung jawab dunia akhirat, siapa yang tanggung jawab? Suaminya. Makanya kewajiban yang terbesar kepada suaminya. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak berbakti pada orang tuanya. Tetap dia bantu orang tuanya, dia jenguk orang tuanya, dia tetap berbuat baik pada orang tuanya. Dan suami jangan melarang ketika si anak ini, maksudnya si istri ini untuk mau berbuat baik pada orang tuanya, suami justru mendukung. Tetap tidak boleh, artinya dia meninggalkan kewajiban kepada suami dan mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya.
Bagaimana hukum takfir muayyan kepada mereka yang minta sesuatu kepada penghuni kubur? Apakah ada udzur bil jahal? Iya, ini dijelaskan oleh para ulama. Apakah sudah sampai hujah belum kepada mereka? Secara umum, kita dalam berbicara secara umum, orang yang beribadah atau meminta kepada kubur, kepada selain Allah, hukumnya musyrik kafir secara umum. Tapi ta'yin orang tertentu, ya kembali ada hujah atau tidak, sampai hujah atau tidak. Sampai dia paham tentang hujah itu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena hujah ini penting, kalau tidak, ya kalau kita lihat, ya kita mengkafirkan semua orang yang ada sekarang ini. Maka udzur bijal dibahas panjang lebar oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membahas tentang masalah ini dalam Majmu' Fatawanya di juz yang kedua. Saya tinggal bersama ipar saya sudah 10 tahun dan saya mencari uang dari tempat yang haram. Bagaimana? Ya kita harus tinggalkan. Kalau sudah tahu itu tempat haram, masa kita terus tetap hidup dengan uang yang haram, makan dari barang yang haram? Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Neraka yang lebih patut bagi dia. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap remeh sesuatu perbuatan yang haram atau maisha mata pencarian yang haram, nggak boleh. Kita cari yang halal banyak, ribuan yang halal, ribuan. Dan kita nggak usah malu. Atau dia sebagai seorang penuntut ilmu, seorang dai, dagang, nggak ada masalah. Yang nggak boleh apa? Minta-minta kepada manusia, mengharapkan manusia, nggak boleh. Ya antum tanya jangan membawakan syubhat-syubhat dari orang lain, gak ada manfaatnya. Syubhat itu dihilangkan, syubhat itu ditutup, jangan disebarkan, jangan ditanyakan. Apakah bisa batal orang-orang yang dia menjelek-jelekan agama Islam, menyanjung agama yang lain? Ya bisa batal. Menghina agama Islam membatalkan keislaman, tapi ini tetap kembali sudah sampai hujah atau belum kepada dia. Dan dalam kondisi yang bagaimana dia berbuat demikian, kadang-kadang juga karena kebodohan atau mungkin karena kondisi dia sedang marah atau yang lainnya. Bagaimana kalau dulu saya belum paham tentang agama, saya pernah berbuat syirik? Ya wajib taubat sekarang ini. Taubat dengan taubatan nasuha. Tadi disebutkan bahwa kita nggak boleh mencintai orang kafir, meskipun orang tua kita. Lantas bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita, boleh atau tidak? Boleh. Karena Allah menyebutkan dalam surah Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan adalah kamu bergaul dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Seorang anak secara umum, secara fitrah, ya dia ada kecintaan kepada orang tuanya. Tapi nggak boleh dia mencintai kekafiran orang tuanya atau membantu orang tuanya, mengantar orang tuanya ke gereja, nggak boleh. Ya secara fitrah, namanya anak dilahirkan oleh orang tua, ya ada kecintaan kepada orang tuanya. Dan ini tidak berpengaruh kepada imannya. Kecuali kalau dia mencintai, mendukung kekafirannya. Mengantarkan dia ke gereja, mendukung acara-acara yang kufur, yang syirik, gak boleh. Seperti itu. Saya punya saudara, ngajinya aneh. Puasa setiap bulan, puasa setiap hari. Kemudian tidak boleh makan-makan yang enak seperti daging. Kiainya bisa mendatangkan angin sejuk dalam waktu limit. Oh ini wali syaitan ini. Ini wali syaitan. Gitu. Nggak ada yang bisa seperti ini. Yang bisa mendatangkan tentang bisa berjalan di atas angin, mendatangkan angin hanya satu nabi. Siapa? Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan untuk Nabi Sulaiman. Atau Nabi Muhammad nggak bisa seperti itu. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman khusus saja. Ini pengajian seperti ini nggak boleh puasa dahar setiap hari, nggak boleh.
La sama man sama dahr, kata Nabi. Enggak puasa orang yang puasa terus menerus, enggak boleh. Nabi puasa yang dibolehkan Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbuka sehari. Puasa apa namanya? Daud. Ya, Nabi selalu mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Tapi kemudian kiainya bisa mendatangkan ini, enggak boleh. Ini mesti minta tolong kepada siapa? Jin. Dan memang ada dukun-dukun, tukang sihir yang mereka dianggap di Indonesia ini kan dukun, tukang sihir kadang-kadang dianggap sebagai kiai. Minta tolong mereka kepada siapa? Jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surah Al-Jin. Di antara manusia dia minta tolong dan berlindung kepada jin, maka jin bertambah sombong. Dan manusianya bertambah takut. Apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sholat pada malam nisfu Sya'ban? Enggak ada. Tidak ada. Ini termasuk perbuatan bid'ah yang dia ada-adakan. Enggak ada. Puasa nisfu Sya'ban dan juga sholat nisfu Sya'ban enggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah. Karena enggak ada contoh dari Nabi SAW dan enggak ada juga contoh dari para sahabat. Ada sebagian penuntut ilmu beranggapan bahwa gelar itu penting. Seperti MA, doktor. Supaya kalau dengan gelar ini kita bisa mencari uang. Loh, antum menuntut ilmu untuk mencari uang, untuk beribadah kepada Allah. Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk mencari dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, kata Nabi apa? Tidak akan mencium aroma sorga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa liyusiba bi aradin dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia belajarnya untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Hadisnya bisa antum lihat dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Sorga. Antum lihat hadisnya di situ. Apakah boleh orang itu habis sholat Jumat, sholat zuhur? Ini perbuatan beda, nggak ada dari Nabi. Nabi nggak contohkan. Ya sholat Jumat itu sholat Jumat. Nggak ada habis Jumat sholat zuhur, nggak ada. Saya sebagai security kadang-kadang saya dikasih hadiah sama customer, boleh atau tidak? Ya boleh, kalau tips nggak ada masalah, nggak ada syarat apa-apa, diberikan hadiah semua orang boleh terima. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir dan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Yang saya tanya tentang zikir yang dimaksud apa? Ya zikir sesudah sholat subuh. Yang kedua zikir pagi. Yang ketiga baca Al-Quran. Itu yang karena Al-Quran masuk dengan zikir. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran juga termasuk zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikir dan kami yang menjaganya. Apakah hukum sholat nisfu Sya'ban dan minum air Yasin dan minta berkah? La haula wala quwwata illa billah. Tadi sudah sebutkan sholat nisfu Sya'ban enggak ada. Itu termasuk bid'ah dan para ulama sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ahnya nisfu Sya'ban, perayaan nisfu Sya'ban, sholat alfiyah ya, 100 rakaat, baca qul 10 setiap rakaat. Ini bid'ah, enggak ada dari Nabi SAW, enggak ada dari sahabat. Enggak ada. Kemudian juga minum air Yasin. Gak ada air Yasin, gak ada. Air asin ada. Dalam Islam gak ada air Yasin. Dan juga menghususkan baca surah Yasin gak pernah ada.
dari Nabi SAW. Semua riwayat tentang keutamaan surah Yasin, mendapatkan ini, semuanya hadisnya dhaif dan juga sebagiannya adalah maudhu. Saya sebutkan di buku saya Yasinan, bukan asinan. Yasinan saya sebutkan di buku saya Yasinan tentang ada hadis yang berkaitan dengan surah Yasin. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah bid'ah? Tidak bid'ah. Ini berdasarkan istiqra, dengan kita melihat ayat-ayat dan hadis Nabi yang menyebutkan tentang tauhid. Dan kalau kita lihat ya dari orang-orang hizbi dan haraki ini, dia tidak mau mengikuti dakwah tauhid, tapi dia ingin membatalkan ini tentang pembagian tauhid. Kita sebutkan tentang wajibnya mendakwakan dakwah tauhid, mereka nggak mau. Mereka cari supaya batal tentang dakwah ini. Bagaimana caranya? Dikatakan nggak ada dalilnya. Semua yang mereka kerjakan rata-rata ada dalil nggak? Nggak ada. Tapi pikiran ini yang jelas ada dalilnya dari Al-Quran, dari mulai surah Al-Fatihah aja ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Maliki Yaumiddin, seterusnya tentang tauhid, tentang rububiyah, uluhiyah ada. Dan ini tentang bantahannya yang mengatakan pembagian tauhid ini bid'ah sudah dibantah oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad. Tentang masalah ini dibantah oleh beliau dalam satu buku. Apakah saya berdosa kepada orang tua? Orang tua saya hari ini ada urusan yang penting. Tapi motornya saya pakai buat ngaji. Mestinya besok-besok, antum kalau mau datang ngaji, orang tua perlu kepada motor. Orang tuanya diajak untuk ngaji di bonceng. Gitu. Jadi urusannya kapan dilakukan? Ya sore nanti atau besok. Gitu. Jadi bilang sama orang tua, Pak, sekarang hari ini waktunya ngaji. Sekarang kita ngaji dulu. Nanti insya Allah urusan sore aja atau besok. Gitu. Tapi ketika orang tua itu perlu kita pakai motornya nggak boleh, meskipun buat ngaji, karena orang tua ada kepentingan. Tapi tetap besok-besok kalau kondisi begitu orang tuanya diajak ngaji. Tadi dikatakan oleh Ustadz tidak boleh kita minta-minta untuk kepentingan pribadi. Bagaimana jika kita minta sedekah di pinggir jalan di pinggir jalan atau rumah kaum muslimin untuk melaksanakan tabligh akbar atau kegiatan masjid. Ini caranya yang nggak benar. Untuk kepentingan umum, nggak mesti kan dengan di pinggir jalan bikin seperti itu minta-minta, nggak boleh. Kan bisa kita cari beberapa orang kaya kita datangi dan mudah. Kan juga untuk keperluan dalam artian untuk kegiatan tabligh akbar nggak banyak dibutuhkan uang, sedikit aja, cukup berapa orang bisa. Tapi diminta-minta dengan cara begitu nggak boleh dalam Islam. Dan juga bikin malu. Seolah kita umat Islam nggak punya duit, minta di pinggir jalan seperti itu. Sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Yang terakhir ini pertanyaan, bagaimana Ustaz supaya kita bisa tetap di atas manhaj salaf? Untuk tetap di atas manhaj salaf, ikhwani fiddin, azakumullah, antum nggak lepas untuk terus mengaji. Jadi untuk talabul ilmi jangan tinggalkan. Setiap ada kajian yang dikaji Quran wa sunnah ala fahmi salaf, terutama kajian tentang tauhid, antum datangi meskipun jauh. Yang kedua, antum baca buku-buku dari kitab tauhid ini seperti tadi saya sebutkan kitab tauhid. Antum harus punya, harus baca. Supaya antum paham tentang tauhid. Baca juga buku tentang mulia dengan masalah. Karena antum ingin supaya kita berpegang teguh pada manhaj salaf, antum baca. Yang ketiga, antum berusaha untuk melaksanakan dari amal-amal soleh yang mudah, semuanya mudah, gak ada yang sulit. Yang keempat, cari teman-teman yang akidahnya, manhajnya benar, kita cari sebagai teman. Kemudian kita laksanakan semuanya itu. Ya saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan pemahaman yang benar.
kita amalkan dan kita dakwakan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.